Okay, Oke, let's start. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sehat teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Selamat sore, Pak Jati, Mbak Vin, halo. Selamat sore, partner saya yang paling andalanku, Kak Grace. Halo, selamat sore. Oke, dan juga teman-teman dari BC ya, ada Kak Anantia dan Kak Santi Kak ada. Emma, Kak Santi. Ya, selamat sore kakak-kakak semuanya. Apa kabar? Sore-sore, kabar baik. Sore, asik ya. Dan juga teman-teman CLT ya, dari Sabang sampai Merauke. Ada Pak Ajat yang sudah on cam dari tadi sebelum mulai. Ada juga Kak Pariem, ada Kak Susan, Kak Feni, Ya, selamat sore. halo, Selamat sore. Kak Desi, dan juga teman-teman semuanya yang masih mencoba bergabung ya, mungkin masih di perjalanan dan Ya. kita sore ini akan ngobrol santai ya. Ini Telegram conference kita yang keberapa, Teh Chris? Kedua. Yang kedua. Minggu lalu kita sudah ya, sekarang yang kedua. Yang kedua, dan oke, udah nggak sabar ya untuk mulai ya. Yuk. Nah, kita mau cek dulu nih mood teman-teman sore ini gimana. Nah, seperti biasa silahkan bagikan stiker ya. Yuk, stiker dulu. Telegram. Ya. Ini apa ya? Saya mau milih stiker apa nih ya sore ini ya? Ini lama nyari stikernya loh, Kak Daniel. Ya, karena kan ya. Bagus. Jadi stiker yang mana yang mau dipilih gitu, lucu-lucu. Yang mana ya? Waduh, Mbak Vin, apa ini ya? Baru bongkar celengan apa ini? Ini kayaknya stikernya itu banyak kerjaan gitu ya kayaknya. Jadi superhero, jadi harus superhero. Oke, Kak Feni baru happy ya. Oke, Kak Hajat tentu moodnya baru oke ini ya. Senyumnya senyum Pepsodent. Senyum Pepsodent. Ya, silahkan. Supaya kalau ramai nanti teman-teman yang lain juga terus ya, langsung ini apa? Segera gabung gitu. Ya. Kak Desi. Oke. Ini Kak Desi, thumbs up ini lagi ini ya. Oke, dan mungkin bisa sambil diketikkan saat ini kakak baru ada di mana, ya. Bisa direkam ya, pakai voice message, bisa diketikkan. Kotanya juga boleh disebutkan di kota mana. Oke. Supaya kita bisa tahu nih. Mana nih? Saya mau ngirim juga. Kalau saya kebetulan masih di kantor juga. Kayaknya banyak juga yang lagi masih di kantor ya, atau lagi di jalan. Oke. Sambil ngecek mikrofonnya ya. Selamat datang Kak Nike, Kak Jun Sisko. Selamat bergabung. Oke. Wih, Pak Jati ngirim stiker ember. Baru ini ya. Baru bersih-bersih. Baru apa ini, Pak? Stikernya paling beda sendiri nih. Kak Anantia baru buka folder, baru bersih-bersih. Ini ada
laba-labanya. Kak Feni dari NTT. Terima kasih Kak Feni. Jauh-jauh dari NTT. Kak Varian. Ya ini baru hari ini moodnya ceria ya. Oh Kak Anantya baru beberes folder biar bisa ikutan. Thank you Kak Anantya. Ya boleh nyambi-nyambi kalau ada yang masih di kantor ya seperti Kak Anantya nih masih kerja kayaknya ya. Ini ada Kak Hajat. Hajat ini Kabupaten Kerom. Wimbu Kenkei Dirgura Kensu. Baru banyak aktivitas ya ini Kak Hajat ini ya. Guru teladan ya. Oke, nah baik, terima kasih teman-teman yang sudah berkenan membagikan mood-nya dan juga aktivitasnya ya. Kita tahu minggu ini, minggu kemarin ya kita sudah praktek ya untuk praktek apa Teh Grace ya? Praktek ini dong, foto pakai handphone atau mobile fotografi. Keren-keren loh foto-fotonya bagus-bagus. Ya. Selama 1 minggu kemarin tuh yang ditungguin si Telegram grupnya itu. Kita dapat foto apa lagi nih hari ini, dapat foto apa lagi nih, banyak banget dan bagus-bagus semuanya. Ya, jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengirimkan kreasinya ya, hasil fotonya yang bagus-bagus, semuanya bagus-bagus ya. Kita sungguh-sungguh tidak expect bahwa progresnya secepat ini gitu ya, Mbak Grace. Dan ada yang lebih bagus dari saya, foto-fotonya juga gitu ya. Iya, saya aja kalah loh ya. Insting teman-teman sudah membaik ya. Nah, goal kali ini apa Mbak Grace? Ngobrol-ngobrol sore ini. Tentu kita akan mengulas ya foto-foto dari yang sudah di-share ya. Dan yang bisa kita lakukan dengan foto kita itu nanti apa saja ya. Nanti teman-teman jangan kemana-mana ya. Kita akan beberkan ya. Kita akan berikan banyak insight ya. Kalau sudah memotret objek, sudah bagus, sudah kece, lalu diapain gitu ya. Nah, kemudian nanti di akhir sesi juga akan kita umumkan juga kegiatan selanjutnya di seri 2 tentang digital storytelling. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang foto ya, fotografi itu erat hubungannya dengan sosial media. Nah, sekarang saya mau tanya Mbak Grace dulu. Mbak Grace pakai sosmed apa? Oke, ini kayaknya koneksi internet saya kurang baik. Oke. That's okay. Tapi kalau saya pakai Instagram kadangnya. Instagram, oke. Kalau Pak Hajat pakai apa Pak? Ya, boleh ditulis juga, boleh di tunggu Pak Hajat, teman-teman. Nah, silahkan kita ketik sosmed kita masing-masing ya. Kalau ini aktif di Facebook ya. Biasanya foto sepedaan biasanya Pak Jati, foto makanan. Nah, kalau teman-teman sosmednya apa nih yang dipakai? Nah, boleh dikasih alasan kenapa pakai sosial media tersebut gitu ya. Okay. Kalau saya malas ganti-ganti, jadi saya cuma pakai Instagram saja. Kenapa Teh? Kok pakai Instagram saja? Kalau kebetulan kalau saya senang karena ada fotonya gitu ya. Jadi kadang-kadang lihat fotonya dulu baru lihat orangnya ini siapa yang posting gitu. Terus kan kalau ada kayak ada foto makanan kayak Pak Jati kan suka upload foto makanan gitu. Jadi wah ini Pak Jati makan apa nih gitu ya, jadi tertarik pengen makan itu gitu ya. Ya gitu deh, lebih karena seneng lihat foto-fotonya.
Oke, jadi ini ya enggak sekedar ingin tahu fotonya, tapi juga eh, apa namanya, teman kita itu hobinya apa atau siapa sih yang ngepost ini gitu ya, lebih ke orang di balik foto ini gitu ya. Nah, sudah banyak yang nge-share di chat ini teh. Oh Ada iya. Kak Susan, Kak Anantya, Instagram dan TikTok. Oke. Kak Mm-mm. Niko Instagram dan Facebook. Kak Feni WhatsApp, TikTok, Facebook. Ya, WhatsApp juga sosial media loh ya. Karena bisa share story ya. Kak Jun Sisko aktif di IG dan Facebook. Oke, kayak saya ya, cuma dua ini aja. Pak Jati, Instagram, Facebook. Wah, ini eh, Exit to aktif Twitter di ya sekarang. iya, X atau Twitter dan LinkedIn juga. LinkedIn juga nggak sekedar untuk sharing seputar pekerjaan atau profesional saja, tapi tentang foto juga bisa ya. Yes. Kak Mali, Kak Imakulata, WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, wih komplit ya. Kak Grace, Instagram, oke Kak Desi, IG, Facebook, TikTok. Oh malah ada yang nge-share alamat sosial medianya ya. Silakan boleh kita saling tukar-tukeran saling follow nanti ya. Kak Susan, Iya. ini bisa di follow ya teman-teman. Ada Facebook, IG, TikTok, WhatsApp, Telegram, Kak Morde, FB, Instagram, WhatsApp, Telegram, Pak Ariem, WhatsApp, IG, Facebook. Dan Pak Jati juga punya satu platform ya untuk berbagi cerita melalui foto. Dan nanti kita kulik sedikit ya Pak Jati ya. Iya. Siap ya Pak ya? Ini expertnya. Ya, tentang ini ya, ayem ya. Bacanya nggak tahu ini, yang benar ayem atau ayim. Tapi kalau saya lebih suka bacanya ayem. Ayem, ayem mungkin gitu. Oke, nah lalu eh, setelah mengetahui platform yang teman-teman pakai, nah saya juga mau tanya ini ya, eh, tujuan untuk tujuan apa kira-kira teman-teman sekalian menggunakan atau mengupload ya foto di sosial media. Nah itu biasanya untuk apa teman-teman? Nah silahkan pergi ke Telegram chatnya ya. Di situ ada polling. Nah, silahkan teman-teman vote ya, untuk mendokumentasikan momenkah, untuk mempromosikan produkkah, untuk membentuk personal brandingkah, atau yang lain. Kalau Mbak Kris yang mana? Nah, kalau pilih lainnya boleh cerita juga kalau lainnya ini buat apa gitu ya. Lainnya juga yang selain ini ya. Mungkin nanti bisa diketik uh, jawabannya di situ. Silahkan. Sudah ada berapa ya ini ya? Oke. Pak Ajat, hobi. Hobi Nah, seneng aja ini ya foto-foto ya Pak ya. hobinya motret ya Pak Ajat ya. Foto-foto sama siswa biasanya ya. Kegiatan di kelas. Dari jawaban sementara ya, ini sudah ada 6, 9. Ya, yang lain teman-teman, silahkan. Kak Susan pakai upload foto untuk mendokumentasikan momen pribadi dan mempromosikan atau mengenalkan produk. Berarti Hmm. nggak cuma satu ya goalnya ya. Sayur hidroponik. Oh, yang kemarin Ah, di post ya, Kak Susan ya. iya, betul. Menarik sekali. Itu sekalian mau promosi sayurnya. Iya, ya benar-benar. Nah, ini bisa jadi media yang oke nih ya. Difoto lagi nanti bisa di sini dengan angle yang berbeda. Oke. Kak Morde, untuk dokumen pribadi, mempromosikan produk. Ini 3 ya. Nggak cuma Hmm. untuk dokumentasi, tapi juga promo dan eh,
brand pribadi supaya dikenal sebagai apa gitu ya profesinya. Gitu ya. Nah, ini dia nih fotonya ya. Oke, ini foto dari Kak Susan ya. Wah ini angle-nya sudah komplit ini. Nggak cuma low angle aja nih, tapi juga ada high angle, ada yang portrait. Iya bener. Kasih reaksi teman-teman ya ke foto dari Kak Susan. Tadi juga ada foto dari eh, Kak Hajat ya dengan interestnya ya si bulat ya, cerita si bulat ya ini kayaknya nanti bisa dicek ini YouTube-nya Kakak Hajat ini dan juga kegiatannya yang foto-foto yang di atas tadi. Oke, menarik ini ya. Nah, gimana Kak Grace? Sudah Oh, lihat fotonya Kak Susan ya bagus ya. bagus dong. Ini kan jadi kalau misalnya melihat ini jadi ingin membeli ya, ingin makan sebenarnya. Benar sekali. Ya, jadi hasil pollingnya adalah 42% ya, hampir separuh dari kita ini mengupload ke Instagram untuk mendokumentasikan momen ya. 33% untuk membentuk personal branding. Kita ingin dikenal sebagai guru kah, sebagai fotografer kah, yang lainnya ya. Dan yang lainnya 25% ya. Terima kasih teman-teman yang sudah memberi respon. Kak Nantia nih pengen salad ya. Besok kita ke rumah Kak Susan ya. Makan salad di rumah Kak Susan ya. Oke Kak Susan ya. Oke. Nice. Nah, kita mau tebak-tebakan foto dulu Kak Grace. Ya, Nah, oke. Silahkan kita Kak. mau tebak-tebakan foto. Mudah-mudahan ini ya suara saya bisa terdengar aman ya. Oke. Nah ini cerita dulu sebelum kita tebak-tebakan ya. Jadi kemarin waktu teman-teman lagi berweekend, lagi cari-cari foto untuk mobile photography challenge ya, saya pergi sama keluarga dan saya kasih handphone saya untuk anak saya mengambil foto ya. Nah, salah satu foto ini itu adalah foto anak saya. Ya, kira-kira yang mana? Yang mana? Nomor 1 atau nomor 2? Yang anak saya ambil fotonya. Saya kasih di ini ya di. Oke. Silahkan. Boleh tulis 1. Yang anak saya ambil ya. Yang anak saya ambil. Kira-kira yang mana? Nomor 1 atau nomor 2? Kasih lihat ini. Wah, ini pertanyaannya sulit. Oh, ntar. Anak saya umurnya 6 tahun ya. Ini. Anak saya masih calon fotografer. Supaya ada ini ya. Kira-kira yang mana? Saya anak umur 6 tahun fotonya. Oke, silahkan teman-teman. Kak Susan jawab nomor 1, Kak Nike nomor 1. Nah, kenapa coba kira-kira? Kenapa nomor 1? Kenapa nomor 2? Ini kayaknya banyak yang jawab nomor 1 deh. Ada juga yang jawab nomor 1. Anak saya yang ambil ya, anak saya ya. 6 tahun. Kira-kira nomor 1 kenapa coba? Ini jadi ceritanya waktu kemarin jalan-jalan, kemudian ada yang jualan kue di mobil ya. Itu food truck itu ya kayaknya ya Mbak Susi. Ini dan serunya si mobil ini hanya berjualan hari Jumat, Sabtu dan Minggu saja.
Ya, sudah ada 6 yang menjawab. Cuman 1 yang jawab nomor 2. Apa Ini masih masih ini typing, ya masih typing, ini masih menulis nih. Lagi cari alasan kenapa yang dipilih nomor 1. Oke, kalau Pak Hajat udah ada alasannya. Anaknya duduk di atas meja, jadi bisa foto yang itu ya. Oke. Oke, Kak Susana bilang objek yang diambil nomor 1 ya, karena objek yang diambil pencahayaannya kurang, objeknya tidak fokus yang mana yang harus dipotret ya. Kalau Kak Jun Sisko ya, Jun Sisko katanya nomor 2 karena tertarik sama kuenya gitu ya, jadi dia adanya ambil dari low angle ya, masih kecil ya, masih umur 6 tahun. Oke, kalau nomor 2 kayaknya mamanya yang ambil foto soalnya dari atas gitu ya. Oke, Kakak Rambu juga bilang tinggi badan anak usia 6 tahun, angle fotonya memungkinkan kemungkinan besar tidak akan high angle kecuali digendong atau berdiri di atas meja. Ya, ini pakai feeling aja dulu ya gitu ya ketika lihat ini ya. Oke, jadi kalau Kakak Daniel tahu nggak ini jawabannya yang mana? Kalau aku nomor 1 juga sih, ya. Karena kayaknya nomor 1. Nomor 1, karena apa? Iya, karena rata-rata badan anak-anak tentunya mungkin gini ya. Kalau nomor 2 kayaknya kok ketinggian gitu ya. Soalnya ada dinglik di situ. Bener. Oke, ya terima kasih untuk jawabannya. Ya memang benar yang ambil foto nomor 1 itu foto anak saya. Jadi belum memang tidak fokus ya karena dia hanya foto aja. Oh lihat ada ini dia foto saja gitu ya. Tapi mau foto apa fokusnya yang mana nih gitu ya. Situasinya juga mungkin tidak gitu ya. Nah, kalau yang 2 itu karena saya pengen foto kuenya cantik ya. Jadi mau foto kemudian dinaikkan ke sosmed supaya orang-orang tertarik dengan si kue-kuenya yang cantik-cantik itu. Begitu. Masih ada satu foto lagi Teh. Berarti jawabannya nomor 1 ya? Jawabannya nomor 1. Selamat ya. Nah, ini sudah keren ini. Nah, ini satu foto lagi. Kira-kira siapa yang mengambil foto ini? Saya atau anak saya? Boleh dijawab. Tadi kan udah bagus-bagus nih alasannya gitu ya. Oke, objek yang diambil pencahayaannya kurang gitu. Ada yang tidak fokus pada apa nih yang mau diambil nih fotonya ya. Nah, kalau ini ada ininya, tapi kira-kira apa ya? Siapa yang mengambil? Anak saya atau saya? Mamanya atau anaknya? Ya, sambil nunggu ya, saya memperhatikan jawaban teman-teman tuh sekarang sudah analisanya sudah lebih teknikal ya. Keren dong. Pencahayaan, ada yang di angle-nya, bahkan sudah bisa membedakan antara low angle, high angle. Iya. Kemudian ini juga tadi sebetulnya frame juga ini, ya objeknya di tengahnya framing. Gitu. Jadi ya teman-teman lebih sudah bisa membedakan lah ya, memakai skillnya kemarin ya di meeting 1 sampai 4. Oke. Nah sekarang yang ini nih, siapa yang mengambil? Ini lagi memperhatikan dengan sangat ya. karena
praktek ya, sudah nonton videonya gitu. Oke, wah Pak Ajat sudah menjawab. Oke, kita berikan kesempatan pada teman-teman yang lain yang mau menjawab ya. Betul. Yuk teman-teman. Masih typing ya, Kak Pariem. Sedang memperhatikan. Nah ini pun saya nggak bisa nebak ini. Susah ini. Antara Iya. atau Kak Lindsay ini yang jebret ini. Oke. Oke, Kakak Susana juga sudah bilang. Oke, sekarang ada dua ya. Sudah ada dua jawaban nih. Kakak Pariem sama Kanika masih typing ya. Tapi Kak Ajat sama Kak Susana sudah ini. Sudah memberikan jawabannya. Oke, Kanika. Oh, Kanika beda jawabannya ya. Walaupun kata Kak Daniel juga ya agak susah ya. Ini siapa nih kira-kira ya? Betul. Oke, kita kasih waktu 10 detik lagi mungkin. Yes. Oke, ini Kakak Pariem masih ini. Kalau mungkin mengetik sulit boleh pakai voice note juga boleh ya. Oke, sudah ada beberapa ini ya jawaban. Oke, ada yang bilang mamanya, ada yang bilang anaknya ya. Oke, kalau yang bilang anaknya katanya kalau Kak Hajat bilang dua objek tapi tidak fokus dan frame objek tidak diperhatikan katanya. Lalu Kak Susana juga bilang anaknya objek tidak terfokus ada backlight ya. Kanika bilang mamanya tapi mungkin tidak fokus karena ada backlightnya. Kak Ima bilang mamanya gayanya angle ya foto dari sudut pandang normal tapi kurang fokus ya. Oke. Right. Nah, jadi jawabannya ini sebenarnya anak saya yang ambil. lumayan not bad ya. Dia belum tahu sebenarnya mau foto yang mana, mau foto kuenya atau mau foto orangnya gitu ya. Dua-duanya pengen difoto, tapi dia ini coba foto sendiri ya. Jadi ini tujuannya pengen difoto semuanya gitu. Tidak fokus yang mana yang mau jadi objek utamanya yang mana gitu. Begitu, sekian tebak-tebakannya ya. Ini hasil main-mainan kemarin saat weekend. Oke, nice. Thank you Mbak Grace. Ya, ini secara nggak langsung ya kita menjadi mengulik juga ini ya. Dasar pengetahuan fotografi teman-teman ya. Dari foto yang sederhana tadi ya. Teman-teman sudah bisa menganalisa dari berbagai aspek ya. Oke, nah kalau tadi kita pakai contoh foto yang diambil oleh putrinya Mbak Grace. Nah sekarang kita akan mulai masuk ya ke sesi yang akan membahas foto dari teman-teman semuanya ya. Nah, banyak banget fotonya nih sebenarnya. Jadi kita pilih. Iya, jadi kita setiap hari menunggu hasil jepretan teman-teman, pengen kasih komen, bahkan semalam aku lihat di chat sampai jam 10 malam masih ngobrol sama Mbak Vin juga di situ. Bikin Mbak Vin lapar ya. Tujuannya tepat sekali. Nah, nanti kita akan bahas tentang foto yang lebih
membawa cerita, kemudian foto yang tujuannya sebetulnya apa, kemudian audiensnya untuk siapa, ini kita ya, kemudian teknik pengambilannya dan seterusnya. Oke, nah sekarang kita menuju ke polling lagi ya. Kita mau bahas tentang foto yang lebih berbicara atau bercerita. Nah, di sini kita nanti akan menampilkan sejumlah foto dari teman-teman semuanya ya, bagus ya. Bukan berarti yang tidak kami tampilkan itu nggak bagus, bukan. Ya. Kalau Justru kita bagus sekali. Ya, kalau kita ngambil semuanya nanti waktunya nggak cukup. Ya, jadi Iya, kita betul. ambil secara random ya, teman-teman ya. Nah, oke, sekarang kita akan bermain polling lagi. Ya. Dari ketiga foto di bawah ini, foto mana yang lebih bercerita? Oke, silahkan ikuti pollingnya. Ya. Oke. Untuk fotonya kayaknya nggak perlu saya share di Telegram ya. Ini fotonya sebenarnya sudah ada ya. Ya. Jadi kalau teman-teman kemarin sudah sempat lihat-lihat gitu ya hasil foto dari teman-teman yang lain, itu boleh ya masih ingat sepertinya gitu ya. Tapi ini keadaannya sudah share kembali ya di grup Telegram. Nah, ini mungkin beda-beda ya tiap orang ya. Tapi kalau menurut teman-teman, yang mana nih yang wah ini ketika melihat foto ini yang paling berbicara atau yang bercerita hanya dari gambarnya saja, itu yang mana? Ya. Jadi yang dimaksud dengan berbicara itu bukan yang ada keluar suaranya. Iya dong. Tapi yang bisa seakan-akan tuh berekspresi gitu loh, bisa menunjukkan mood dari fotografernya. Iya, kita membawa kita ke suatu suasana. Iya, betul. Dari fotonya saja kita sudah tahu, oh ini ceritanya kayaknya ini nih gitu ya. Iya. Dan memang ini kita sengaja ya Teh ya, kasih 3 foto dengan konteks berbeda ya. Ada foto dengan landscape, kemudian dari Kak Bima ya, ini bagus banget fotonya, kayak wallpaper Windows ya. Kak Hifni ini kegiatan suatu komunitas ya, kemudian Kak Maria ini anak-anak yang sedang berfoto. Nah, oke. Yuk kita lihat hasil pollingnya. Oke, kita cek hasil pollingnya. Sebagian besar itu memilih foto nomor 2, ya, 90% ya, sebagai foto yang bisa atau dianggap memiliki story gitu. Nah, saya mau tanya nih, atau mungkin teman-teman bisa kasih pandangan ya, kenapa? Begitu juga dengan foto di nomor 1 dan nomor 3. Mungkin ada yang mau sharing. Kalau di sini Kak Rambu memilih foto nomor 2 nih. Kenapa Kak Rambu? Boleh open mic, silahkan. Karena kalau foto nomor 2 itu tanpa saya mencari latar belakang pemotretnya dan situasi saat memotretnya itu, saya sudah tahu kegiatan apa yang sedang dilakukan gitu, Mas. Oke. Jadi Kak Rambu fokus ke apa ya? Karena mereka semuanya terlihat di dalam frame ya, dan jelas di situ, artinya gambarnya nggak blur, kemudian kegiatannya jelas. Nah, lalu foto ini sendiri sudah mendeskripsikan ya, sudah menceritakan kegiatan yang ada di situ. Oke, terima kasih Pak Pandu. Ya. Mungkin ada yang lain lagi, Kak Murde mungkin? Kenapa memilih nomor 2 juga? Boleh Kak Murde, boleh Kak
Kak Penny. Kak Penny juga memilih nomor 2 ini. Kenapa Kak Penny? Jadi ada beberapa juga yang sedang typing. Nih. Oh, Kak Susana baru typing dan 2 ini. Oke. Sebenarnya semuanya bercerita sih ya. Semuanya punya cerita masing-masing. Semuanya punya story ini ya. Momen itu kan menunjukkan sebuah cerita. Ya, ada momen pasti ada cerita di belakangnya. Iya. Oke, Kak Mode, maaf Kak Daniel, slow respon, saya dalam perjalanan. Oh, baik. That's okay, Kak Mode ya. Hati-hati di jalan. Kak Susah, foto 2 terlihat jelas seperti sedang bercerita. Hanya dengan melihat gambarnya saja. Kita tahu bahwa foto kedua punya momen yang sangat hidup. Oke. Nah, oke, Kak Karim akan izin karena segera sembuh untuk keluarga yang sedang sakit ya, Kak Karim. Iya. Oke, terima kasih responnya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman yang tadi memilih nomor 2 bisa menyarankan apa nih untuk foto nomor 1 dan nomor 3. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh fotografer supaya gambarnya bisa lebih hidup gitu ya, Mbak Kris ya? Apa nih kira-kira? Kalau Mbak Kris sendiri, kira-kira kan memilih nomor 3 ya, kenapa? Kok itu bercerita? Mungkin karena ini ya, mungkin karena kita tahu kalau aku sih merasa seperti ada konteksnya yang dekat sama aku sendiri gitu ya. Karena saya juga punya anak gitu ya, jadi saya rasa ini sangat bercerita mungkin sedang jalan-jalan gitu ya kemana gitu ya, kemudian sedang menikmati waktu bersama dengan keluarga gitu ya. Jadi ya memang foto yang 1 dan 2 juga bercerita sih. Ya, sama gitu ya. Tapi untuk secara konteks saya juga merasa ini foto ini juga bercerita begitu. Oke. Nah, ini bukti bahwa cara orang-orang melihat foto itu lain-lain ya. Jadi teman-teman jangan kaget ya ketika nanti sudah nyemplung di dunia fotografi ya. Nah, jadi kalau ada seorang yang mungkin menilai foto kita dari perspektif yang berbeda, nah itu sangat wajar, sangat normal. Nah, oke. Ya, masih typing. Oke, silahkan Kak Selviana ya, sedang mencoba merespon. Kak Morde juga. Ya, seru ya ngobrolin foto itu nggak ada habisnya. Iya, dan semua orang tuh sebenarnya boleh punya ini masing-masing yang pandangan yang ketika kita melihat satu foto atau satu gambar itu kita menginterpretasikannya tuh seperti apa sih gitu ya. Itu boleh loh berbeda-beda gitu ya. Jadi nggak harus sama. Tapi yang pasti kita selalu menikmati yang indah-indah ya. Jadi fotonya indah, kita tetap senang gitu ya melihatnya. Yes. Gitu. Oke. Ya ini sebenarnya masih banyak nih yang lagi pengen sharing juga gitu ya. Ini masih typing. Silakan boleh ini ya berbagi juga. Kita masih ada ini loh yang harus didiskusikan lagi loh. Oh banyak ya, di belakang masih ada beberapa foto lagi nih. Pokoknya tenang aja teman-teman ya, jangan khawatir, jangan takut kehabisan slot ya. Kehabisan slot. Oke, ya mungkin sambil menunggu teman-teman yang sedang typing, kita bisa melihat lagi nih. Ini sebenarnya karena fotonya banyak sekali dan ini cuma beberapa saja yang kita pilih ya. Jadi kita bisa lanjut ya, kita lanjut ke yang selanjutnya. Yang berikutnya adalah foto dari Kakak Muti dan Kakak Dinda ya. Nah, sekarang kita mau melihat dari aspek yang berbeda. Di sini goal ya.
Jadi di awal kemarin kita membahas bahwa untuk memotret itu pertama harus tahu goalnya. Nah, kira-kira tujuan apa yang hendak dicapai oleh fotografer 1 dan fotografer 2. Jadi silahkan teman-teman memberikan pandangannya. Nah ini di sini nggak ada quiz, nggak ada polling ya, tapi kita di Telegram. Silahkan. Nah, foto pertama ini seorang anak yang sedang bermain sendiri, kemudian wah ini aku suka banget ini. Angle-nya low angle dan menunjukkan apa ya, kemegahan langitnya ya. Kebalikan dari foto Kak Linda. Ini dari high angle ya. Tidak ada objek di situ. Suasananya terbangun ya di sini ya. Mungkin teman-teman punya pandangan yang berbeda. Biar nggak bias ya, tapi teman-teman boleh dong cerita tujuannya apa sih, pesan apa yang mau disampaikan. Gitu. Jadi Pak Muti dan Kak Linda. Silakan. Ini sebagai pemirsa ya, sebagai pemirsa fotonya ya, kita melihatnya gitu. Siapa tahu nanti dua-duanya cantik. Apa ini ya, diundang sebagai juri lomba foto. Bisa jadi loh. Ya, jadi yang foto pertama ada anak kecil ya, sedang berjongkok ya, melihat sesuatu yang ada di tanah ya. Dan yang satu lagi ini lebih ke pekarangan rumah gitu ya. Ya. Oke, sudah ada respon beberapa. Kak Morde, foto 1 keren sekali. Hemat saya lebih bagus kalau diambil dengan teknik low angle. Ini ya, yang atas tadi kakak. Pak Ajat yang ini ya. Biar pohon yang difoto lebih menampakkan kekuatan dan kemegahan foto. Ya, ini yang di kuis sebelumnya ya, Mbak Kris ya. Yes, betul. Oke, ini tanggapan yang sangat bagus ini menurut saya. Saya setuju ya. Terima kasih Kak Murde ya. Fotonya sudah bagus ya, tapi lebih bagus ya kalau diambil dengan teknik low angle. Jadi kurang apa ya, bawah lagi angle-nya ya. Mungkin perlu apa? Kalau tentara itu kayak tiarap gitu. Atau HP-nya dibalik teman-teman ya. Aku tunjukkan ya. Teman-teman kalau biar nggak perlu harus jongkok-jongkok banget, nah HP-nya begini ya. Bisa gitu ya. Di bawah kameranya. Nah, mungkin posisi kita nggak perlu yang terlalu ke bawah banget. Nanti ketika mau diupload tinggal diputer. Gitu ya. Thank you Kak Morde, bagus. Ya. Kemudian Kak Hajat, foto 1 berbicara tentang tumbuhan. Alam tentang bertumbuh sepertinya. Tumbuh ya. Foto 2 berbicara tentang bencana. Oh, kesannya tuh gloomy ya, foto 2 ya. Oke. Kemudian, nah untuk Kak Grace ini yang bahas Kak Grace karena namanya sama. Iya, tentu bukan saya. Ya. Silakan Kak Grace, mau bahas dari Kak Grace. Ini Kak Grace yang bukan saya nih. Ya, Kak Grace ini foto 1 bertujuan untuk menggambarkan aktivitas anak ya. Oke, jadi dia mungkin candid anaknya ya. Mungkin foto 2 bertujuan untuk menggambarkan keadaan saat itu, keadaan alam ya. Jadi fotonya sifatnya informatif ya. Ini loh baru ada hujan lebat di sini. Nah, foto yang satu tadi mendeskripsikan ya, lebih ke apa? Mendeskripsikan. Foto 2 lebih menginformasikan. Foto Kak Nike. Foto 1 menunjukkan kegiatan sama ya, kegiatan seseorang dan alamnya juga terlihat tadi ya di background. Oke, foto 2 untuk menunjukkan kondisi informasi cuaca saat itu ya, lebih informatif.
Thank you Kak Nike. Kak Susan, foto 1 bertujuan untuk menyampaikan kebahagiaan anak yang sedang bermain. Ya, karena dia sendiri di situ ada kesan bebas gitu ya, nggak ada yang ganggu gitu. Foto 2 bertujuan untuk menyampaikan bahwa situasi sedang hujan dan becek. Dan kesendirian juga nampak di situ ya. Nah, ada kesan bahwa loneliness, sedih. Kak Ima, foto 1 ingin menciptakan kenangan anak yang sedang bermain. Oke. Foto 2 menceritakan bahwa sedang hujan. Ini kalau ditambahi caption tambah gloomy lagi ini. Oke. Oke Kak Ajat, monggo Kak Ajat juga akan melaksanakan salat dulu. Kak Morde, foto 2, suasana lingkungan rumah sedang hujan dan berlumpur. Oke. Kemudian foto 1 menampakkan aktivitas anak di alam bebas. Ya, penempatan angle foto ini bikin pemirsa bisa melihat perbandingan yang tegas antara dua objek yang berbeda, anak dan pohon. Terima kasih semuanya. Yuk kasih stiker dulu teman-teman. Wah, keren banget nih pendapat-pendapatnya ini. Sudah tahu ya teman-teman. Lihat foto langsung bisa menceritakan goalnya. Jadi bisa kalau kita mungkin datang ke pameran foto, nah kita bisa menganalisa dengan cara yang sama, gitu ya. Dan kita jadi tahu kalau aku mau misalkan mendokumentasikan suatu pesta pernikahan, misalkan angle-nya dari mana ini? Mantap juga. Oke, lanjut Kak Grace. Kita menuju ke lanjut. Ya, siap. Oke. Berikutnya, siapa yang akan menjadi penikmat foto ini? Nah, kita sekarang berbicara tentang audience. Ya. Ini foto dari Kak Kasper, ya dari MAPI ya kemarin yang sempat menginfokan kalau kesulitan jaringan di sana. Nah, teman-teman silahkan ketikkan di Telegram chat ya. Kalau dari persepsi teman-teman, siapa sih kira-kira yang akan menjadi pemirsa foto ini? Ini tujuannya mau dikasih untuk siapa gitu? Ya. Oke. Saran yang diberikan kepada fotografer apa kira-kira supaya pesan dari foto ini tersampaikan. Ya. Oke. Karena kalau kita motret biasanya kita akan misalkan nih saya memfoto bunga. Nah, kalau bunga itu biasanya kan nggak mungkin ya di-share ke siapa ya misalkan ya ke teman tongkrongan kita gitu kan nggak mungkin, aneh ya, mungkin ke gebetan ya nggak Mbak Kris. Ini ada banyak pengalaman Mbak Kris gitu. Ya. Tapi kalau sekarang nih foto buku dengan background sungai, ada judul bukunya di situ, kemudian konteksnya baru ada di atas sebuah perahu ya. Kira-kira ini keren sekali nih. Udah ada beberapa yang jawab. Iya. Nah, di sini Kak Murde, para pembaca buku. Oke. Para ini ya, mereka yang suka dengan buku cerita. Kemudian Pak Jati ini juga ikut menjawab ini, orang yang suka melukis. Kenapa nih Pak? Iya. Gambarnya keren tuh. Lukis. Ya. Apakah supaya dia terinspirasi? Covernya bagus. Covernya bagus. Kak Ima, tujuannya untuk yang suka membaca. Kak Susan, kolektor seni melukis dan pembaca buku. Sarannya fotografer harus memotret lebih dekat lagi. Exactly. Susan, pendapatnya oke nih ya. Supaya apa? Kayaknya mungkin kurang dekat ya. Dan mungkin bisa dikasih di foto yang lain ya, dibuka halamannya gitu-gitu ya.
Terus Pak Jati ini pendapatnya cover lukisannya bagus. Jadi kalau pelukis ketemu pelukis biasanya cocok gitu ya. Nah, mungkin nanti hashtagnya bisa dikasih painting, artwork gitu. Kak Morde captionnya reading is healing. Wih, kok syahdu banget ini Kak Morde ini ya. Boleh. Terus Kak Nike di sini menyampaikan kalau seniman, tujuannya untuk seniman yang suka membaca buku, orang-orang yang suka dengan budaya, dan sarannya sebaiknya foto fokus pada bukunya. Background bisa diganti angle warnanya. Akan diterima, Kak. Karena mungkin ini ya, space di belakang masih terlalu tidak berimbang gitu ya, fokusnya justru di backgroundnya. Ya. Tapi asik sih, backgroundnya juga oke kok Kakak Daniel. Jadi serasa seperti membaca buku di perahu nih kayaknya ya. Kak Desi untuk membaca dengan menggambarkan singkat pesan yang ada di dalam buku. Oke. Mungkin supaya tahu judul bukunya ini gitu ya. Atau mungkin juga biar pembaca ini jadi kepo ya. Searching judul bukunya juga bisa ya Mbak Desi ya. Iya, betul. Gitu, ya. Tapi cantik ini fotonya. Ya, jadi terima kasih teman-teman yang sudah merespon ya. Jadi sekali lagi tujuan dari kita bisa mengarahkan ya foto itu ke penikmat atau ke pemirsa dengan berbagai macam background ya, dengan berbagai macam profesi, dan itu sangat subjektif ya. Oke. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke yang berikutnya, teman-teman. Oke, Kak Kris. Nah, ya ini dua-duanya dari satu fotografer ya. Betul. Tapi diambilnya dengan gaya yang berbeda nih, angle yang berbeda gitu ya. Jadi oke, boleh dilihat teman-teman, ini foto dari Kanovina ya. Waktu kemarin juga saya sudah sempat tanya-tanya ini siapa nih yang ada di foto-foto ini gitu ya. Jadi background itu ini murid-muridnya Kanovina kalau saya tidak salah ingat ya. Jadi mereka sedang berkegiatan gitu ya, memakai baju tradisional. Nah, pertanyaannya itu ya, dari kedua foto ini, foto mana yang lebih menarik perspektif atau angle-nya? Ininya sama ya, mereka semua sedang menggunakan baju tradisional ya, sedang berpose juga. Yang satu ada yang laki-laki, kakak-kakak yang ganteng-ganteng ini, dan yang satu ada juga satu kakak yang perempuan ya, di antara kakak-kakak ganteng ini. Oke, silahkan cek kuisnya di Telegram chat ya teman-teman ya. Oke, foto yang sebelah kiri itu foto 1, foto yang sebelah kanan itu foto 2. Nah, sekarang kita mengulas tentang angle ya, perspektif, komposisi. Nah, silahkan teman-teman mencurahkan pendapatnya. Oke, ini sudah ada beberapa. Ya. Yeay. Oke. Untuk foto yang pertama sudah ada, ini baru ada 4 yang vote nih. Ayo dong tambah lagi. Ada bisa
Karena pengen ini langsung menjawab pada alasannya Kakak Daniel. Langsung, ini yang keren yang ini nih gitu ya. Boleh kalau misalnya ini ya sedang jalan dan ingin memberikan jawaban juga boleh direkam juga suaranya gitu ya, bisa di share kita suaranya. Kadang-kadang kalau misalnya mengetik sambil berjalan mungkin gitu ya, jadi agak sulit gitu ya, jadi lebih pelan mengetiknya, bisa pakai voice note juga boleh ya. Ini sudah ada yang menjawab juga. Ada yang bilang foto 1. Kak Ima bilang. Ya. Ini objeknya bagus. Oke. Kakak Ima bilang foto 1. Foto 1 ini kakak-kakak yang ganteng-ganteng ini. Pakai low angle ya, ngambilnya ada pakai low angle, jadi lebih menarik gitu ya. Kak Susana bilang foto nomor 2 tidak ada backlight, mungkin nomor 1 ada sedikit backlight. Kalau menurut Kakak Susana foto nomor 2 itu lebih baik. Angle-nya ya, tidak ada backlight, tapi objeknya masih terlihat jauh juga. Kak Mode bilang nomor 1, fokus pada objek, sedikit low angle ya. Pesan kegagalan pada objek foto nampak ya. Iya, itu dengan ada tulisannya juga di atasnya ya, pesan-pesan sponsornya itu ya. Laki Sumba itulah mereka ya. Oke, kalau Mbak Kris pilih yang mana, Mbak Kris? Sesungguhnya saya sulit memilih, ini dua-duanya bermakna ya buat saya gitu ya. Dua-duanya saya suka. Aduh. Kalau saya mungkin suka foto 1 ya, tapi karena memang ya betul, saya tadi setuju sama pendapatnya Kak Morde ya, jadi memang kan ya, jadi tampak lebih tinggi gitu ya kakak-kakak yang ganteng ini. Tapi mungkin kalau misalnya agak ke atas, lebih ke atas sedikit ya, jadi lebih kelihatan langitnya juga, itu mungkin oke juga gitu si fotonya. Jadi agak dinaikkan sedikit ininya. Begitu kalau menurutku sih. Aku sih objeknya sudah bagus-bagus soalnya. Gitu. Nah, kalau saya ya mungkin ya ini ya, foto 1 ini bagus karena semua objeknya ada di komposisi yang pas ya, jadi tidak ada yang terpotong badannya, kemudian dan yang terpenting itu adalah kesan gagah yang akan dibangun di foto pertama sudah tepat ya, low angle ya, headroomnya pas ya, dan kemudian ya menurut saya ini sudah oke. Nah, kemudian yang foto kedua ini akan lebih mungkin tepat ya apabila digeser, fotografer geser ke kiri ya, mungkin langsung di depannya. Nah, kalau mau dari samping itu bisa agak ke kanan langsung, jadi ngambilnya tidak dari sudut yang sekarang ini, tapi lebih mungkin sekalian ke sampingnya aja gitu. Nah, itu terus bisa ke eye level, atau kalau mau dibangun ada konteks ini baru di mana, di sekolah atau di lapangan basket ya, mungkin bisa di frame-kan ya, di include background-nya gitu ya. Jadi
Saya juga memilih nomor 1 ya, Kak. Nah ya. Dua-duanya bagus kok, tapi. Dua-duanya bagus ya. Oke. Nah, itu mungkin menjawab rasa penasaran kalau kita milih yang mana. Mungkin ya. Oke. Nah, ini teman-teman yang kemarin belum sempat submit foto ya, silahkan juga, masih kita tunggu juga ya. Iya dong, jangan ini mengumpulkan ya. karyanya ya. Di Mau sini, lagi sering-sering share foto kayak kemarin ada Kak Grace juga gitu ya, yang tiba-tiba mengirim foto yang bagus sekali gitu ya, supaya kita semangat ya menjalankan hari itu, boleh sekali. iya benar. Begitu. Oke, ya terakhir ada tanggapan dari Kak Morde ya. Foto 1 fokus pada objek, sedikit low angle, pesan gagah pada objek, foto nampak, setuju. Foto 2, saran saya kalau boleh objek foto diambil lebih dekat. Nah, betul, kurang maju sedikit ya. Kemudian low angle, sehingga komposisi orang dan busana akan terlihat lebih tegas. Oke. Terima kasih teman-teman untuk saran dan juga persepsinya ya. Iya. Kita sekarang jadi expert foto gitu ya sekarang ya. Iya, sudah pandai menuangkan pendapatnya ini ya. Nah, sekarang oke. Kak Kris sebetulnya suka dengan foto ini ya, Kak Kris ya. Iya, waktu kemarin di share ini waktu itu saya juga berkomentar tentang foto ini. Nah, oke. Kita sekarang tanya lagi ya ke teman-teman ya. Apa sih yang muncul di benak teman-teman ketika melihat foto ini? Apa yang harus diimprove? Ya, ini dari Bunda Mas Nauli Marbun ya. Nah, agar hasilnya lebih maksimal. Ada pendapat apa teman-teman? Kakak, momennya bagus nih, ya. Konteksnya jelas. Ini baru ada pertemuan dan seterusnya. Silakan ketikkan jawabannya di Telegram chat. yes. Ini kegiatan waktu weekend ya. Weekend berkumpul bersama keluarga. Saling sharing. Dari pagi sampai malam loh Kakak Daniel katanya. Oh iya. Iya. Bunda. Mas Nauli Marbun. Silakan teman-teman. Ini kita saling belajar ya. Jadi bisa skill fotografinya jadi bertambah. Oke, Kak Desi bilang pencahayaannya kurang, fokus juga, dan mungkin resolusi gambarnya. Lalu Kakak Grace juga bilang mungkin saat pengambilan gambar ini dibuat lebih fokus agar foto terlihat lebih jelas. Pencahayaannya juga bisa dinaikkan sedikit. Kanike bilang yang mengambil foto posisinya dari pintu. Wah, kayaknya Kanike sudah pernah ke rumahnya kayaknya ya. Oke. Kamu ada bilang, kurangannya itu ada backlight, kurang fokus pada objek yang mana. Kak Susana juga bilang backlight, fokus kurang, angle yang kurang tepat. Oke. Jadi kayaknya banyak yang dari teman-teman yang sudah memberikan ini ya, masukan itu dari lightingnya deh kayaknya, Kak Daniel. Ya. Jadi teman-teman, backlight ini harus dihindari ya. Kalau kita memotret, sebaiknya objeknya jangan di depan cahaya gitu. Pasti hasilnya nanti gelap. Ya. Jadi kalau bisa justru berhadapan dengan cahaya. Nah, itu hasilnya pasti akan lebih terang. Nah, ini banyak banget kesalahan di dunia fotografi ya. Kecuali kalau memang untuk tujuan cari siluet ya, cari sisi gelap dari objeknya itu. Ya, tapi kalau untuk tujuan
profesional ya, kita apalagi mau memfoto objek gitu ya, atau sebuah momen yang penting. Nah, hindari kita melawan cahaya, ya itu supaya hasilnya tidak kebakar malah gitu, atau nanti tidak menjadi gelap. Ya. Oke, jadi di sini hasil analisa teman-teman sudah sangat tajam dan juga apa ya namanya ya, bisa dibilang karena mungkin dari hasil praktek juga ya Mbak Kris ya, kemarin nyoba-nyoba di rumah ya, sehingga menemukan oh ternyata kalau di sini ada cahaya, sedangkan di depan cahaya sumber cahaya ini ada objek, aku nggak boleh motret dari depan objek ini gitu. Nah, jadi itulah mengapa kita harus banyak praktek. Oke, keren teman-teman. Ya. Oke, nah ini mungkin yang sudah ditunggu oleh teman-teman semuanya nih. Kalau sudah punya koleksi foto yang banyak ya, apalagi yang sudah bisa dibilang kualitasnya bisa diadu gitu ya, sudah sesuai dengan kemauan kita hasilnya, dan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang kemarin kita pelajari di materi 1 sampai 4 ya, mulai dari goal, perspektif, komposisi, pencahayaan, ya, story, ya, kita sudah bisa bikin caption. Nah, langsung saja ya untuk mempersingkat waktu, kita sebetulnya bisa apa ini ya? Kita menggunakan platform Tokopedia ya. Kalau kita mau jual produk ya, nah, di Tokopedia ini juga pasti gambarnya yang diminta juga yang jelas ya, foto-fotonya yang terang, objeknya itu nggak blur ya. Nah, kita bisa sudah semakin pede nantinya untuk jual produk. Nah, jadi kalau di Instagram itu mungkin sifatnya lebih ke promosi ya, kalau di Tokopedia itu mengkonversi jualan ya. Kita sudah tidak lagi promo, tapi di sini akan menjadi transaksi. Ini Tokopedia. Jadi kita bisa menjual produk ya dari gambar yang kita tunjukkan di Tokopedia. Yang kedua, nah teman-teman mungkin sudah ada yang tahu ya situs ini. Nah, tadi kita singgung di depan ya, Pak Jadi juga aktif sekali untuk menggunakan platform ini. Apa sih ini sebetulnya? Nah, jadi kalau teman-teman punya foto koleksi yang banyak, teman-teman harus mencoba satu aplikasi ya. Ini sosial media juga namanya IM ya. Tulisannya ini ya, IM. Nah, nanti bisa naik ke atas tadi ya, chat yang atas tadi yang Pak Jati juga sudah share tadi ya websitenya dari situ. Nah, tujuannya untuk apa? Kita bisa menjual foto kita di sini. Jadi foto kita ini jangan di-delete ya. Kalau mau memori kita backup dulu ke laptop atau ke memory card yang lain. Karena apa? Orang mungkin akan membutuhkan foto kita. Apalagi yang unik-unik. Indonesia ini penuh dengan banyak sekali kebudayaan dan juga hal yang tidak ditemukan di belahan dunia lain. Dan ini ada 75 juta pengguna ya di seluruh dunia. Ya. Silakan teman-teman mencoba ya. Oke. Ya. Dan sebagai contoh ya, ketika nanti teman-teman sudah dalam proses upload ya, sudah membuat akun dulu terutama ya, sudah bikin akun, sudah register. Nah, teman-teman akan diminta untuk menulis caption, dan caption ini menentukan apakah foto teman-teman itu akan mudah ditemukan atau tidak ya. Nah, ini discoverability-nya itu seperti apa, dan ada hashtag juga. Nah, sehingga kemampuan teman-teman untuk menulis caption ya, itu akan sangat menentukan laku tidaknya nanti foto kita, gampang ditemukan orang atau tidak, gitu ya. Nanti kalau penasaran dengan cara bagaimana menggunakan IM ini, bisa chat di Telegram, bisa tanya Pak Jati, bisa tanya saya, mungkin tanya Mbak Grace juga ya. Dan kalau untuk
captionnya di sini disarankan dengan bahasa Inggris ya. Bisa apa atau yang simpel-simpel gitu atau bahasa Indonesia juga boleh. Ya. Membeli gitu. Jadi silahkan teman-teman mencoba. Kalau ini apa Mbak Kris? Mungkin ada teman-teman yang sudah pernah tahu ini apa. Ini namanya Airbnb. Airbnb itu apa ya, semacam kayak kalau misalnya kita punya rumah gitu ya, atau di rumah kita ada kamar yang kosong mungkin gitu ya, yang bisa kita mau sewakan sama orang-orang yang lain gitu ya, atau mungkin kita punya satu tempat yang dimana kita bisa sewakan untuk orang lain menginap gitu ya, itu kita bisa naikkan ke yang namanya Airbnb. Tuh. Nah ini nggak harus satu rumah gitu ya, bisa saja satu kamar saja. Nah yang pasti kalau misalnya kita menginap di satu tempat, pasti kan kita akan cari yang tempatnya baik ya, dan gimana kita tahu tempatnya baik kalau kita tidak melihat kira-kira bentuk dari tempatnya gitu ya. Nah, jadi di sini mungkin kalau misalnya teman-teman sudah bisa mengambil foto gitu ya, mungkin bukan tempat kita, tapi mungkin tempat teman kita, atau mungkin di satu komunitas punya tempat yang bisa ada mengundang orang untuk menginap di sana, itu kita bisa membantu untuk memfoto. Ini kemudian kita bisa naikkan ke Airbnb. Ya, jadi lumayan ya daripada satu tempat itu tidak digunakan untuk apa ya, itu bisa mengundang orang untuk gitu. Jadi ini bisa jadi salah satu ide ya, kita tidak perlu ada produk atau apapun juga, kita hanya punya tempat saja ya, di mana orang bisa datang untuk menginap. Begitu, namanya Airbnb. Airbnb ya. Airbnb, coba. Ya. Jadi ini biasanya lumayan ya, kalau misalnya teman-teman juga mau pergi ke, kan mungkin ada yang berkesempatan untuk ke luar negeri gitu ya, cari tempat. Ini bisa cari range-nya, ada yang murah ya. Ada yang murah-murah hanya berupa satu ruangan saja gitu. Di seluruh dunia ini punya ya tempat, dan mungkin kalau misalnya di daerah teman-teman belum banyak penginapan gitu ya, hotel atau apa, ya bisa juga ya kita tawarkan ruangan di rumah kita seperti itu. Oke. Terima kasih Mbak Grace yang sudah malang melintang di dunia Airbnb. Sama. Ya. Oke, jadi silakan teman-teman mencoba berbagai platform ya, karena kita nggak cuma punya Instagram, Facebook, tapi ada IM, ada Airbnb, ada lagi Agora, ya, ada lagi 500px. Nanti kita share coba di Telegram chat ya. Tapi kebanyakan orang ya, setelah kita research, survei, yang paling banyak dipakai adalah IM tadi ya. Dan juga Airbnb ini bisa menjadi sarana ya untuk kita berbagi ya, destinasi wisata atau tempat menginap di daerah teman-teman sekalian. Oke, nah what's next Mbak Grace? Oke, nah ini ya, ya dengan pembahasan yang tadi itu sudah selesai di seri 1 mobile fotografi kita. Applause ya untuk teman-teman yang sudah belajar banyak sekali di seri 1. Kita sudah yang pertama sudah selesai. Tugas individu alias mobile photography challenge juga sudah selesai teman-teman, dan bagus-bagus, keren-keren semua. Kita sudah membahas foto-foto teman-teman semuanya. Nah sekarang kita akan masuk ke seri yang selanjutnya, yaitu serinya adalah
digital storytelling. Jadi ini lanjutan dari kita sudah sudah bermain-main dengan foto. Nah, selanjutnya nih apa nih gitu ya si digital storytelling ini ambil dari foto ini, kemudian kita ini tingkatkan lagi ya dengan menggunakan digital storytelling-nya. Nah, materi belajar mandirinya sudah di-upload, teman-teman. Jadi seperti biasa, teman-teman boleh mengakses materinya di website ITEL. Saya akan share link-nya. Ya, ini sama seperti yang kemarin teman-teman sudah lakukan ya. Jadi menonton, ya boleh dibuka di ke website ITEL, kemudian dari website ITEL boleh membuka videonya di aplikasi YouTube ya, supaya teman-teman bisa menjawab pertanyaan atau bisa berdiskusi di chatbox-nya di YouTube-nya ya. Nah ini seru, videonya agak lebih banyak daripada seri yang sebelumnya, tapi ini lebih banyak contohnya ya. Jadi mudah-mudahan dengan contoh ini teman-teman bisa kebayang, oh digital storytelling itu seperti apa sih, apa yang kita bisa lakukan, apa yang bisa kita dapatkan dari si digital storytelling ini, nanti ke depannya kita bisa membuat seperti apa, begitu. Nah, jadi ininya ya agenda selanjutnya ya untuk teman-teman, materi belajar mandiri dari sekarang sebenarnya sudah saya buka ya, jadi teman-teman bisa cek dan ini sampai tanggal 12 Maret ya, karena minggu depan ini tanggal 13 Maret itu kita akan masuk ke video conference yang ketiga ya, untuk seri yang kedua ya, ini ya yang seri kedua ini. Jadi materinya setelah ini sudah bukan akan membahas mobile fotografi, tapi digital storytelling. Nanti akan memandu itu dari Pak Jati dan Mbak Vin. Halo Pak Jati. Ya, halo. Minggu depan ini nanti bersama dengan Opa Jati ya, yang akan membantu teman-teman semua mengeksplor digital storytelling. Oke. Ada pesan-pesan sponsor dulu Pak Jati? Pesan sponsor sedikit di luar foto dan digital storytelling. Bagi teman-teman, saya tahu sudah ingin sekali untuk membagikan, memberikan training ke komunitasnya. Tapi pesan saya jangan tergesa-gesa. Tunggu saja dulu fotografi sudah selesai, digital storytelling sudah selesai, baru nanti ada bukan penutup sih, tapi bagaimana untuk memberikan pelatihan atau memberikan training pada komunitas. Itu nanti akan di ujung. Jadi sekarang belajar dulu, nanti ada refleksi-refleksi, lalu hal yang bisa dilakukan. Itu saja, Grace. Oke, siap. Terima kasih pesan sponsornya, Pak Jati. Ya, jadi itu ya. Gak sabar sebenarnya ya, pengen langsung cepat minggu depan. Tapi ya, kita sudah selesai ya materinya untuk hari ini ya. Kakak Daniel sudah selesai kan? Ya, sorry tadi di sini hujan lebat, saya keluar terpental tadi dari meeting. Oke, betul sekali. Iya. Ya, sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi dari awal di self access materials sampai yang praktek dan sampai hari ini. Pokoknya saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan di dalam menghandle kegiatan ini, dan tetap terus praktek ya teman-teman ya, tetap semangat dan mencoba ya hal-hal baru dari apa yang sudah kita sampaikan tadi. Nanti
teman-teman yang lain yang belum bisa bergabung juga bisa diajak ya supaya manfaatnya bisa lebih dirasakan ya, mungkin karena masih bekerja atau baru di jalan ya, banyak hal yang mungkin bisa yang membuat mereka belum bisa join. Oke. Dari saya itu dulu, terima kasih banyak Pak Jati, terima kasih sudah membersamai kegiatan ini, Mbak Vin, Pak Ajat juga semangat ya di awal on cam. Luar biasa, Pak Hajat. Oke, ditunggu foto-fotonya ya Pak ya, di kelas, nanti di kegiatan komunitas. Ya, saya yakin Pak Hajat ini punya segudang talenta ini ya. Iya, betul. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman ILT, ada Kak Anantia, ada Kak Emma, ada Kak siapa lagi ya? Kak Dwi di belakang sana. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Oke, dan Mbak Vin juga, terima kasih sudah mendampingi dari awal sampai selesai ya program ini. Dan Kak Susan, Kak Jun Sisko, Kak Morde. Oke, halo Mbak Dwi. Thank you sudah ikut menyapa Kak Dwi. Halo. Oke, Kak Murti, Kak Nike, Kak Feni, Kak Grace, Kak Max, Kak Herudin, Kak Ima, dan semuanya. Sampai ketemu di sesi digital storytelling nanti di self-access materials. Ya, jangan lupa untuk mengisi link kehadiran. Saya sudah saya sudah tautkan di grup Telegram. Ya, dan ya, kalau sudah, terima kasih semuanya dan sampai bertemu kembali di diskusi grup Telegram. Nanti kita, saya, Kakak Daniel, Mbak Vin, Pak Jati akan say hi, juga kakak-kakak ILT juga akan say hi di grup Telegram. Ya, jadi sampai berjumpa di grup Telegram ya semuanya ya. Have a nice evening everyone. Bye. Dadah semua, sampai ketemu minggu depan.